Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala curahan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita, yang tentunya tak pernah bisa terhitung jumlah dan nilai rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung dan mengira rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap kita yang hadir dalam jamaah salat yang penuh berkah ini dijadikan umat-umat Muhammad yang betul-betul sungguh pada pengikraran dirinya bahwa dia mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seorang muslim yang senantiasa membasahi kedua bibirnya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak cuma sekedar itu, tapi juga berusaha dengan gigih untuk menumbuhkan rasa cinta yang tulus dan jujur dari dalam lubuk hati sanubarinya yang terdalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan tertinggi dari ibadah puasa yang pada hari ini masih kita jalankan adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang ada sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya dengan didikan dan gamblengan ibadah Ramadan itu kalian sampai pada satu derajat takwa. Kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika mimbar Rasulullah SAW dibuat, itu mimbarnya ada 3 anak tangga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa pada suatu hari para sahabat melihat Rasulullah SAW naik mimbar
Namun ada yang lain daripada hari-hari biasa. Setiap anak tangga mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap amin. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap amin tanpa tahu para sahabat, tanpa diketahui oleh para sahabat yang hadir kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah dilakukan oleh beliau. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, tadi kami melihat engkau mengucapkan amin 3 kali ketika engkau naik ke atas mimbar. Apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar pada hari itu, di situ sudah ada malaikat Jibril mendahului beliau menaiki mimbarnya. Pada anak mimbar yang pertama, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celakalah seseorang muslim yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, namun kedua orang tuanya itu atau salah satunya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, sehingga dia masuk ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkan orang ini dari rahmatnya." Tidak hanya berujar seperti itu, tetapi malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengaminkan apa yang diucapkan oleh Jibril. Seorang laki-laki, seorang muslim yang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun laki-laki tadi tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga bakti dia kepada kedua orang tuanya tidak mampu untuk memasukkan dia ke dalam surga. Bukan bakti yang dia lakukan, barangkali kedurhakaan yang dia berikan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril untuk mengaminkan doanya malaikat Jibril itu. Anak tangga yang pertama. Anak tangga yang kedua, Jibril kembali menyapa Rasulullah SAW, "Ya Muhammad." Rasulullah SAW menjawab, "Labbaika wa sa'daik." Apa pesan Jibril ketika pada anak tangga kedua? Celakalah seorang mukmin yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia melaksanakan ibadah puasa di siang hari Ramadan. Dia melaksanakan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Tetapi hal itu tidak mampu untuk menghantarkannya ke dalam surga. Justru dia masuk ke dalam neraka. Aminkan ini ya Muhammad, kata Jibril. Rasulullah SAW sekali lagi mengatakan amin. Pada anak tangga yang ketiga kembali Jibril menyapa Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, labbaika wa sa'daik." Celakalah seorang mukmin ketika orang lain menyebut namamu, namun dia tidak bersalawat dan berdoa untukmu. Celakalah ia sehingga ia akan masuk neraka dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Aminkan ini ya Muhammad. Rasulullah SAW katakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 3 poin tadi, yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah poin yang kedua. Man laqiya syahra Ramadan. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah saum di siang hari Ramadan,
melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Namun ibadah puasa, ibadah qiyamul lailnya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain mempertegas makna ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia tanpa makna, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia tanpa makna ketika dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dia itu capek-capek meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya seharian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan nilai ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang malam yada' qaulaz zuri wal amala bih, yang puasanya di siang hari Ramadan, qiyamul lailnya di malam bulan Ramadan, tidak memberikan pembentukan karakter yang lebih bertakwa dalam dirinya, tidak meningkatkan derajat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama saja ketika dia berpuasa atau tidak berpuasa, tetap saja ucapannya bohong, tetap saja perbuatannya menyakiti orang lain, tetap saja perbuatannya tidak bermakna apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan untuk manusia ini untuk mentakmirkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi renungan utama bagi kita, Ramadan telah berlalu lebih dari separuh. Mari kita evaluasi diri kita, sejauh mana tarbiyah Ramadan ini memberikan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Sebelum Ramadan ini habis berlalu, masih ada kesempatan bagi kita untuk memurajaah diri kita, mereview diri kita, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan Ramadan ini kita ikrarkan untuk kita perbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana perbaikan itu bisa kita lakukan. Hablum minallah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah momen paling utama dalam mendidik diri kita, mendidik keluarga kita. Mudah-mudahan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berkahi umur kita, dan bimbing kehidupan kita dengan hidayahnya, sehingga kita bisa memanfaatkan momen Ramadan pada tahun ini untuk menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.